Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Meriswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, masih tentang gempa politik pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, biasa disingkat Anies Caimin alias Amin katanya. Itu masih menarik perhatian. Nah, salah satu yang menarik perhatian adalah pidatonya Bang Surya Paloh. Ia menyebut dengan singkat, "Selamat tinggal," katanya, "cebong dan kampret." Bagi kawan baik semua yang biasa berselancar di internet, terutama mengikuti berita-berita politik, ya sebutan untuk cebong dan kampret itu memang meninggalkan luka dan polarisasi yang teramat tajam, ya. Jadi dulu ya nggak harus kita panjang lebar menyebut siapa dan bagaimana. Yang pasti dalam satu pertarungan politik beberapa waktu yang lampau itu ada sebutan kepada para pendukung masing-masing, yang satu bilang cebong, yang satu bilang kampret, ya kan? Jadi itu idiom-idiom yang menunjukkan perkubuan secara politik yang digunakan oleh masyarakat, ya. Nah, ini menjadi catatan penting Bang Surya, dan itu pasti disepakati juga oleh Mas Anies dan Caimin bahwa hal seperti ini tidak baik gitu ya. Elit bertengkar sekeras apapun gitu, ia bisa mudah ya, dengan mudah bersalaman, cipika-cipiki, cekikikan, ya, kemudian bertukar value, bertukar jabatan, kemudian bertukar gagasan, ya itu bisa mudah mencairkan suasananya. Tapi berbeda dengan kalangan masyarakat ketika mereka secara politik punya sentimen dukungan atau simpatik kepada satu kubu, ia bisa amat sangat melibatkan perasaan, melibatkan emosinya, melibatkan pikirannya, bahkan melibatkan tenaganya di lapangan gitu. Nah, oleh karenanya ketika perkubuan itu terus dirawat, idiom-idiom yang menunjukkan perbedaan politik secara keras itu terus dipertontonkan, itu bisa tidak menyehatkan demokrasi gitu. Jadi sebutan-sebutan cebong kampret itu memang sudah saatnya ditinggalkan gitu. Jadi bersatunya Mas Anies dengan Caimin ini ya memang menunjukkan tanda tidak bisa lagi kubu lain menyebut dengan gelar-gelar yang kurang pantas, atau kubunya Mas Anies dan Caimin ini juga memberikan gelar kepada lawan politiknya dengan idiom yang terlalu kasar gitu. Jadi kita berharap dan menyetujui apa yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh. Jadi sudah harus kita akhiri itu sebutan-sebutan terhadap lawan politik kita, atau pihak-pihak atau simpatisan atau relawan atau para pendukung yang berbeda keyakinan politiknya, yang berbeda pilihan politiknya dengan kita. Ya, jadi kalaupun harus bertarung, meyakinkan hati rakyat itu ya dengan gagasan dan dengan rencana-rencana ke depannya seperti apa. Nah, kemudian bersatunya Mas Anies dengan Caimin ini juga menggugurkan jadi kehadiran Mas Anies ke Surabaya dan melakukan deklarasi. Kemudian secara resmi Caimin menerima pinangan sebagai cawapres. Nah, kehadiran Caimin ini juga telah membatalkan secara hampir sempurna tudingan-tudingan kepada Mas Anies gitu. Jadi selama ini
ada kalangan yang percaya dengan tudingan-tudingan bahwa Mas Anies itu mengusung politik identitas, melakukan politisasi ayat dan mayat, kemudian juga dekat dengan kelompok radikal, ya kan, kemudian mendukung FPI, mendukung HTI, mendukung Islam garis keras gitu. Nah kemudian ya ada banyak hal yang kemudian memang tudingan itu merupakan upaya untuk framing politik, ya, membingkai Mas Anies itu bahwa Mas Anies seperti itu, gitu. Nah, walaupun itu tudingan tak berdasar dan cenderung menjadi fitnah, tapi ya di era sosial media seperti sekarang, di era ketika informasi itu cepat sekali sampai kepada masyarakat dan masyarakat tidak melakukan check and recheck apakah itu benar atau tidak. Nah, ada banyak juga kalangan yang percaya bahwa itu benar gitu. Jadi sulit sekali untuk meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah fitnah gitu, ya ada kelompok masyarakat yang memang sulit diyakinkan tuh. Nah, dengan hadirnya Caimin ke kubu Mas Anies, itu sudah pasti menggugurkan semua fitnah, semua framing, fear mongering, ya, menakut-nakuti kalau Anies jadi Jakarta jadi Suriah gitu, Indonesia jadi seperti Suriah, nah, gitu. Jadi nggak bisa lagi pihak-pihak, ya, juru bicara atau sering disebut buzzer itu memfitnah-fitnah, menuding-nuding Mas Anies dengan segala framing seperti itu. Karena di situ nanti yang akan membelanya itu adalah Caimin Nahdliyin, yang kita tahu secara reputasi Nahdliyin itu cinta NKRI, kemudian juga pro kebinekaan, punya toleransi besar, banyak, dan menyayangi tidak hanya kalangan muslim sendiri, non muslim justru dibela oleh PKB, oleh Nahdliyin. Orang selalu terkenang dengan figur-figur para kiai NU yang membela kelompok minoritas, ya, termasuk di dalamnya Gus Dur gitu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang amat sangat disayangi tidak hanya kalangan Islam tapi juga kalangan non-Islam, bahkan kalangan non beragama gitu, itu juga sama, termasuk misalkan keluarga-keluarga yang dulu dimarginalkan oleh rezim lama, ya, keluarga misalkan PKI justru amat sangat menghormati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kalangan Nahdliyin, terutama Gus Dur. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang kemudian dibawa oleh Caimin dan akan memperkuat figur Anies Baswedan dan koalisi yang mendukung Anies dan Caimin ini, gitu. Jadi sekali lagi, selamat tinggal cabong kampret, selamat tinggal politik identitas, selamat tinggal dekat dengan teroris, selamat tinggal dengan istilah bahwa Anies itu radikal, ya. Kemudian juga melengkapi, sebaliknya juga melengkapi bahwa Caimin, karena kalangan Nahdliyin ada juga kelompok yang mengatakan bahwa ya ada banyak yang terlalu liberal misalkan dari kalangan Nahdliyin sehingga kemudian tidak suka terhadap Caimin atau PKB. Kemudian dengan masuknya Caimin bergabung dengan Mas Anies bisa menetralisir, ya, tudingan-tudingan liberalnya Caimin misalkan. Kemudian Caimin misalkan manuvernya sulit dipegang gitu, dengan menyepakati menjadi pasangannya Anies, ya Caimin menunjukkan bahwa ia juga bisa menghormati kesepakatan gitu. Jadi dua figur ini insya Allah dan mudah-mudahan kita harapkan memang memecah polarisasi, ya, menghilangkan polarisasi politik yang dulu terlalu keras, terlalu tajam sehingga
menimbulkan luka yang dalam di kalangan masyarakat. Bergabungnya Mas Anies dengan Caimin diharapkan menghilangkan luka itu. Tugas mereka hanya satu, melayani masyarakat Indonesia agar lebih adil, lebih sejahtera, lebih maju, dan lebih baik. Tidak ada yang lain, tanpa terkecuali. Apabila mereka menang, mereka memerintah bukan hanya untuk Nasdem, PKB, atau PKS, atau partai-partai yang mendukungnya, tetapi ia bekerja untuk masyarakat keseluruhan. Gitu. Jadi tidak kelompok tuh. Demikian kawan baik. Terima kasih.